Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam persekutuan Kamis Gereja Kristus Tanjung Karang. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kasih bahkan penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kami dari pagi, siang, hingga sampai malam hari ini. Kami sungguh menikmati setiap hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh melakukan setiap tanggung jawab kami di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Di sebentar ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah dalam perenungan ini kami terus boleh dikuatkan, diteguhkan, bahkan kami boleh menerima segala sesuatu yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada. Hamba juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan, di dalam kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus boleh memberkati kehidupan setiap jemaat kami. Demi Kristus Yesus kami naikkan doa ini, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat yang ke-12, ditandai di sana. Dan kita juga akan membaca di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-12 dan kitab Amsal pasal 4 ayat 18. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisaiku, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Saudara, dari dua ayat firman Tuhan yang kita boleh baca di malam hari ini, dikatakan bahwa kasih itu sama dengan terang. Ya. Tuhan yang penuh kasih dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya, anak-anak yang dalam kondisi terang, dalam kondisi baik. Saudara, kasih itu sesungguhnya harus dilakukan bukan hanya sekedar ucapan saja, tetapi ada sebuah tindakan di dalamnya. Tidak bisa hanya sebuah teori, tetapi harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita melakukan kasih, maka kita juga menjadi terang bagi sekeliling kita. Dalam hidup ini kita sudah melewati banyak lika-liku kehidupan mungkin yang Bapak Ibu dan Saudara alami. Baik itu saya, ya, bahkan Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita banyak sekali mengalami hal-hal yang membuat kita bergumul, struggle, bahkan dalam kondisinya seringkali kita juga menghadapi kekosongan hati. Ketika kita dalam kondisi seperti ini, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan? Obat yang manjur hanyalah harus diisi dengan kasih dan terang Tuhan. Ada salah satu penyebab yang membuat kita tidak lagi menerima kasih dan terang dari Tuhan. Kita tidak bisa lagi berjalan dalam terang Tuhan. Hal apakah itu? Hal itu adalah dosa yang sering membatasi kehidupan kita dengan Tuhan. Seringkali dosa, kesalahan, bahkan hal-hal yang seringkali kita lakukan, yang seringkali melenceng dari apa yang Tuhan inginkan, itu seringkali membatasi kehidupan kita untuk kita datang menghampiri Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apabila kita melakukan dosa dalam kehidupan kita, secara otomatis kita akan menjadi seorang yang tertuduh. Secara otomatis kita seringkali terintimidasi dan kita tidak tahu manakah yang harus kita lakukan. Karena dosa itu yang seringkali membuat kita akhirnya tidak lagi datang kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Oleh karenanya malam hari ini saya memberikan sebuah tema bahwa bagaimana kita bisa berjalan di dalam kasih setia Tuhan. Kasih itu harus dilakukan, yang tadi saya katakan, harus bertindak. Tidak bisa lagi kita hanya cukup berkata-kata, tetapi lakukanlah itu dengan sebuah perbuatan yang baik. Nah, seringkali yang tadi saya katakan, dosa itu menjadi penghalang juga. Kita tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang baik karena seringkali kita melihat kepada apa yang kita lakukan dengan
segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Nah, malam hari ini ada beberapa hal yang dapat membantu kita untuk kita mengubah hidup kita, berjalan dengan kasih Tuhan. Ya, melakukan kasih itu bukan hanya sekedar teori, tetapi praktek kehidupan kita. Jika kita ingin berubah, kita harus memiliki sebuah usaha. Keputusan itu harus kita ambil, dimulai dari diri sendiri, dan kita memiliki kemauan untuk berubah. Hal ini yang harus disertai dengan sebuah tindakan yang nyata. Kasih itu harus dimunculkan, harus disalurkan kepada banyak orang. Sehingga kalau saya boleh katakan, pada saat kita mau mengubah diri kita tanpa menuntut orang lain, di situ Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Seperti dalam keluarga, seorang istri harus tunduk kepada suami, sehingga suami jika ingin istrinya berubah, ya, jadi lebih baik, itu harus harus memberikan sebuah contoh. Ada contoh hidup yang harus dilakukan, yang harus ditunjukkan, sehingga semuanya bisa berjalan secara bersepadan atau berpadan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering memiliki sebuah motivasi, baik dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam kehidupan bergereja, bahkan bermasyarakat. Ada motivasi yang kita miliki, yaitu motivasi untuk berubah dan mengatasi masalah, juga menghadapi masalah dengan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat mengalami kasih karunia Tuhan? Yang kedua, kita harus bangkit. Setelah kita bisa merubah diri kita sendiri, kita harus bangkit menjadi terang. Sebab firman Tuhan katakan, terang Tuhan itu sudah berkuasa atas kehidupan kita. Sesungguhnya yang lama telah berlalu dan yang baru itu akan datang. Artinya bahwa pada saat kita berjalan dalam kasih Tuhan, ya, kehidupan kita harus berdampak. Pada saat kita bisa berubah, pada saat kita berubah dari sisi bicara, dari sikap hidup kita, otomatis itu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam pelayanan kita. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menerima terang dan kasih Tuhan, ya, itu harus harus sungguh-sungguh diresponi dengan baik. Karena pada saat kita tidak merespon dengan baik, otomatis apapun yang kita dengar, firman Tuhan yang kita boleh renungkan di malam hari ini, itu tidak akan bisa kita terima dengan baik. Ya. Seringkali dikatakan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Artinya tidak ada sesuatu yang kita bisa terima dengan baik. Disinilah dituntut sebuah kedewasaan. Bagaimana kalau kita mau berjalan di dalam kasih Tuhan? Kalau saya boleh melihat dari ayat firman Tuhan ini, ternyata ada beberapa tipe orang yang memerlukan bimbingan dan memerlukan sebuah nasihat untuk berubah. Ada orang yang menerima bimbingan itu dengan hati yang terbuka. Dia tidak lagi mengatakan bahwa kamu gak usah ngajarin saya lebih senior daripada kamu. Tapi dia membuka hatinya untuk boleh sama-sama belajar, diperlengkapi. Bahkan lebih daripada itu, orang yang ini akan mendapatkan sebuah pembelajaran yang baik. Tapi ada orang juga yang dibimbing atau diberikan sebuah nasihat, dia tidak bisa menerima dengan baik. Ya. Dia katakan bahwa saya lebih banyak makan asam garam begitu ya. Kamu masih muda, kenapa harus memberitahu saya yang lebih senior? Ibu Saudara, mari kita merendahkan hati kita agar kasih Tuhan itu boleh bekerja dengan leluasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi seorang yang menjadi seorang yang sombong, menjadi orang yang tinggi hati, tidak bisa menerima teguran. Tetapi dengan kasih Tuhan inilah kita bisa belajar melalui pribadi Yesus. Bagaimana dia boleh menjadi seseorang yang lemah lembut, penuh kasih kepada orang lain. Tidak mudah memang, tapi saya tidak percaya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita menyalurkan kasih Tuhan itu kepada setiap orang. Oleh karenanya, dalam situasi, dalam minggu-minggu Prapaskah ini, mari kita merefleksikan diri kita, mengambil waktu
untuk kita berdiam diri, kita berdoa di hadapan Tuhan, lebih perbanyak kepada hubungan yang intim dengan Tuhan melalui membaca firman Tuhan, ya, berdoa, naikkan pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab pada saat kita memiliki waktu yang luar biasa itu, Roh Tuhan akan bekerja dengan luar biasa juga dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Kiranya renungan kita malam hari ini boleh menjadikan kita orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Tidak ditentukan oleh usia kita, tetapi lebih kepada bagaimana kita merespon setiap hal yang baik atau yang kurang baik yang Tuhan akan tunjukkan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami naikkan syukur ini. Kami orang berdosa, banyak melakukan kesalahan. Tidak ada yang benar satupun dari kehidupan kami. Tapi kami percaya melalui pengorbanan di atas kayu salib, Engkau menyucikan dan menguduskan kami. Secara khusus buat setiap jemaat Tuhan, Gereja Kristus Tanjung Karang, dengan segala problem yang ada, pergumulan yang ada, baik itu suka maupun duka yang boleh dihadapi. Biar itu boleh menjadi pembelajaran buat setiap hidup kami, bahwa kami harus hidup dalam terang dan kasih Tuhan. Kami tidak mampu melakukan ini sendiri, tetapi kami membutuhkan Roh Kudus yang terus boleh memimpin dan menghibur kami. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di malam hari ini. Biarlah renungan ini boleh menguatkan setiap kami, boleh meneguhkan setiap kami, sehingga kami boleh berjalan kepada terang yang ajaib itu. Terima kasih Bapa di surga untuk malam hari ini. Hamba bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita. Ke tengah dunia yang gelap, Kau memakaiku, menyatakan kasih-Mu, tebar keindahan-Mu pada semua sekelilingku. Mengajarku untuk selalu jadi saksi-Mu. Kau inginkanku menyatakan kasih-Mu, tebar keindahan-Mu pada semua sekeliling.